memberikan informasi tentang HIV yang kepanjangannya yaitu Human Immunodeficiency Virus, atau virus yang merusak atau menurunkan sistem kekebalan tubuh. Jadi imuno itu sistem kekebalan tubuh, human manusia. Jadi dia menyerang sistem kekebalan tubuh ya. Seputar ini tentang HIV, faktanya HIV itu hanya menyerang CD4. CD4 adalah komponen sel darah putih ya di dalam tubuh manusia yang merupakan seperti fungsinya itu seperti saklar lampu. Apabila saklar lampu, bayangkan ibu kalau saklar lampu itu rusak dalam keadaan lampu mati, artinya kita tidak bisa melihat lagi penyakit yang masuk, virus, bakteri yang menyerang kita sudah tidak dihiraukannya lagi. Makanya orang yang positif HIV itu gampang sekali terserang penyakit lain. Jadi seperti jamur, biasanya kalau dia sudah bergejala itu akan timbul kayak ketombe, sariawan mulut ya. Kemudian dia gampang terkena bakteri TBC. Makanya yang positif TBC itu biasanya kita cek juga, tes HIV juga gitu ya. Nah, jadi dia bukan menyerang ginjal, bukan menyerang paru-paru, bukan menyerang organ tubuh, bukan. Yang diserangnya cuma CD4 doang, sistem kekebalan tubuhnya. Kemudian si virus HIV ini hanya ditularkan melalui 4 cara itu. Pertama, hubungan seksual vaginal atau anal yang tidak terproteksi dengan kondom, artinya tanpa kondom. Kemudian yang kedua, menerima transfusi darah dari orang yang terinfeksi HIV. Untuk saat ini PMI itu sudah ada alat deteksi HIV yang lebih mumpuni, makanya untuk sekarang sudah jarang yang tertular HIV dari transfusi darah. Kemudian yang ketiga, bergantian menggunakan jarum suntik intravena dengan orang yang terinfeksi HIV, biasanya pengguna narkoba suntik atau heroin. Biasanya terjadi di kota-kota besar di awal tahun 2000-an pas tren lagi narkoba suntik, itu banyak yang tertular. Artinya dia di tempat yang sama suntikannya dipakai bergantian gitu. Kemudian yang keempat, dari ibu positif HIV ke bayi yang disusunya. Selain dari yang 4 itu tidak bisa menularkan ya. Nah, ini tadi yang saya bilang CD4. Ini CD4 itu, nah ini virus HIV-nya dari atas dia merusak CD4 ini. Dia merusak CD4, jadi HIV-nya masuk lewat aliran darah, lewat hubungan seksual ya. Jadi dirusaknya ini CD4-nya, dia langsung sasarannya itu aja, targetnya HIV itu aja, CD4 aja. Nah, ini HIV itu tidak menular melalui keringat, air mata, air liur, urin atau feses, tidak ditularkan oleh nyamuk. Kemudian darah yang sudah terpapar udara yang tidak terlihat kasat mata, kemudian alat cukur, sikat gigi, tato. Dulu diduga jarum suntik, tato menularkan, padahal ternyata tidak. Ini terupdate ya. Jadi prinsip yang harus dipenuhi untuk penularan HIV yaitu ESEE. E itu kepanjangannya exit, keluar. Artinya si virus HIV-nya harus keluar dari tubuh inangnya, inang yang positif HIV tadi. Kemudian sufisien atau cukup. Kalau terlalu sedikit, maka tidak bisa menularkan. Darahnya cuma setetes, kena di kulit, tidak bisa menularkan. Kemudian survive itu artinya virusnya harus bertahan hidup. Bertahan hidup, si virus HIV ini beda dengan ISPA dan COVID yang dia langsung di udara. Kalau HIV itu dia terpapar udara, nggak sampai 1 menit udah mati dia tidak bisa lagi menginfeksi. Kemudian dia harus ada enter atau jalan masuk. Jadi jalan masuknya si yang ditular itu ya seksual, ya anal atau vaginal, kemudian jarum suntik intravena, ya luka terbuka yang masih baru. Jadi darah masuk ke luka yang masih baru itu termasuk berisiko. Cara untuk mengetahui seseorang positif HIV atau tidak. Satu-satunya cara untuk mengetahui itu adalah dengan
bergejala, atau dia bergejala tapi dia kira dia nggak apa-apa, cuma kayak badan sakit-sakit, pegel-pegel, demam, habis itu sembuh sendiri, dia kira nggak apa-apa. Dikira orang yang tidak HIV pun bisa kan kena flu, masuk angin kan, tapi dia tidak sadar, dikiranya ada apa-apa. Yang jelas dia ada mengalami hubungan seksual beresiko sebelumnya, atau misalnya nerima donor darah, atau kemudian dia ini ya, jadi tidak bergejala. Jadi salah satu-satunya cara untuk mengetahui seseorang positif HIV atau tidak itu dengan tes darah, yaitu tes HIV. Jadi kita tidak bisa, walaupun dia bergejala, misalnya dia jamur pada lidah, pada mulut, sariawan, mengarah ke situ lah, dokter itu tidak bisa menegakkan langsung ini positif HIV kayaknya nih, nggak bisa, harus dites darahnya ya. Kemudian katanya HIV itu belum ada obatnya. Sebenarnya sudah ada untuk obat yang bisa menyembuhkan total lewat prosedur transplantasi stem cell namanya, itu di Eropa ada, di Inggris dengan Jerman. Sudah ada 5 orang yang dinyatakan sembuh dari HIV. Cara menyatakan sembuhnya itu dia diperiksa viral load selama 5 tahun, tidak terdeteksi virusnya walaupun tanpa ARV. Nah, untuk di Indonesia kita pengobatannya pakai ARV ini. Kalau saya memberikan penyuluhan 5-6 tahun yang lalu, ya mungkin saya akan mengatakan bahwa HIV tidak obatnya, tapi kenyataannya ada. Cuma yang menyembuhkan total itu belum masuk ke Indonesia. Yang sekarang kita jalankan di Indonesia dan pada umumnya di seluruh dunia adalah namanya treatment ARV, antiretroviral. Nah, kalau ibu-ibu, ARV itu nama jenis obatnya ya. Kalau misalnya amoxicillin, penicillin itu antibiotik. Tapi kalau obat HIV namanya ARV, macam-macam. Ada yang TLD, TLE. Ya, tidaklah ketika dia positif HIV, walaupun belum sakit, dia harus langsung minum ARV. ARV ini bagi yang positif HIV sudah bisa didapatkan di puskesmas. Tahun-tahun lalu harus di rumah sakit, di klinik visiting, dia harus dapat di rumah sakit. Jadi tiap bulan harus ada, tiap bulan harus ada kan, untuk sebotol untuk sebulan. Terus ada tiap bulan bolak-balik. Kalau sebelum tahun 2018 ke Banjar. Jadi ada yang positif HIV ditemukan 2015-2016 ke Banjar, dia 1 bulan di rumah sakit Ansari Saleh, di rumah sakit Ulin. Tuh ngambil tuh tiap bulan ke situ. Sekarang sudah ada di Tanah Bumbu, dan mulai Desember 2024 sudah mulai puskesmas Selamat 1 dan semua puskesmas di Kabupaten Tanah Bumbu, mau ke Angsana kah, mau ke, ada orang Sebaban 1 yang berobatnya ke Angsana, apa-apa. Supan ya di sini kadang. Ada juga yang berobatnya masih ke Usada. Jadinya pada data BPJS bayarnya loket rumah sakit umumnya 75 kalau misalnya sekarang ya. Jadi tiap bulan dia bayar 75 untuk loket karena supan ya. Padahal kan bapak kalau ulun bisa jadi sembunyi malam ambil kan bapak. Kalau ulun lah kalau lawan yang di rumah sakit ya lewat loket lah. Nah, apa gunanya pengobatan ARV ini? Bukan cuma mencegah dia untuk menjadi AIDS. Jadi ibu pernah mendengar nama AIDS ya, AIDS. Itu kalau tidak diobati dia akan menjadi AIDS. Di tahun 2000-an awal memang betul orang yang positif HIV kebanyakan tidak tertolong karena ARV-nya sulit dicari, susah, masih jarang ARV itu ada. Apalagi kayak di pedesaan modern kita ini, kayak di kabupaten-kabupaten, apalagi kayak pedalaman kayak di Maluku tuh ya, kalau positif HIV ini lama-lama dia ngedrop dan kurus awaknya lah, uspana tinggal tulang aja lagi lawan kulit sampai meninggal. Makanya kebanyakan nakes menyangka oh kalau HIV nih udah nih ponis mati, sudah bertahan 10 tahun maksimal. Ada yang bikin konten begitu, dokter terkenal karena dia tidak update, karena dia tidak bekerja di bidang HIV. Dia bilang, oh orang HIV itu bertahannya 10 tahun aja. Iya dulu. Sekarang dengan
Johnson, itu pemain basket dari Amerika, pemain basket terkenal, orangnya tinggi, negro, orangnya besar, orangnya positif HIV itu 30 tahun dia minum ARV, sehat-sehat aja. Ada lagi pemain film Charlie Sheen. Kalau di luar itu, kalau zaman tahun 80-an ada penyanyi vokalis grup Queen yang nyanyi We are the champion, my friend. Itu HIV AIDS dia tapi tidak tertolong karena zaman itu belum ditemukan ARV-nya. Tahun 86 dia terdiagnosa HIV. Setelah konsernya yang terkenal itu dia sudah meninggal ya. Sudah pengobatannya mengobati gejalanya aja. Jadi HIV ini tidak teratasi, HIV-nya ya. Akhirnya dia capek berobat ini kan menganukan kondisinya aja supaya dia bisa makan, tapi bisa meninggal. Kalau ARV sudah ada waktu itu mungkin akan bertahan sampai sekarang. Orangnya yang pekumis tuh yang suka pakai singlet kalau nyanyi Freddie Mercury. Nah, selain obat ARV ini mencegah dia jadi AIDS, ini yang paling penting. HIV tidak lagi menularkan jika viral undetected. Jadi orang yang mau pengobatan ARV, dia cek viral di rumah sakit Husada tiap 6 bulan. Pertama dia pengobatan dulu 6 bulan, di bulan ke-7 atau bulan ke-6 dia periksa viral. Kalau sudah undetected berarti dia tidak menularkan lagi, dia bisa kawin tanpa harus pakai kondom dengan pasangannya. Dengan istrinya dia tidak menularkan lagi, si istri tidak menularkan lagi ke suami. Kalau dia calon pengantin, dia sudah minum ARV tidak terdeteksi, bisa saja terus menikah. Calon pengantin dites HIV ternyata salah satunya positif HIV, bukan berarti harus membatalkan pernikahannya, lanjut aja nikahnya. Tergantung keputusan bersama, enaknya gimana. Dan bisa dicegah penularan ke pasangannya. Kalau ARV-nya baru mulai berarti pakai pengaman dulu, terus pasangannya juga minum obat namanya pre-exposure precautions. Jadi orang yang kalau ibu kenal dengan orang yang positif HIV, takut nih udah sudah berapa bulan minum ARV, misalnya sudah setahun minum ARV, rutin aja lagi kayak apa hasil viralnya undetected sudah jadi bawah 50 kopi virus per 1 ml darah, itu mesinnya membaca undetected tulisannya. Jadi ini yang disebut TDTM, tidak terdeteksi maka tidak menularkan. Ini efek dari obat ARV. Nah, ini tujuan edukasi HIV yang terbaru lah. Jadi memahami bahwa HIV itu hanya merusak sistem kekebalan tubuh dan berbeda dengan penyakit IMS seperti gonore. Gonore itu kencing nanah. Ya, jadi HIV ini tidak bergejala, kelaminnya nggak apa-apa, dia tidak mengeluarkan nanah apa-apa. Kecuali misalnya dia double, HIV-nya iya, gonorenya iya, itu lain lagi cerita. Sipilis itu ada luka-luka di kelaminnya, kutil kelamin, klamidia, herpes genital, yang tumbuh kayak seperti jamur, tumbuh kayak tanaman di kelaminnya itu. Nah, itu namanya infeksi menular seksual, penyakit IMS. Ini kalau ada gejala ini itu konsultasi ke dokter kulit, spesialis kulit dan kelamin di Husada. Itu lain lagi pengobatannya, bisa disembuhkan itu. Pengobatannya yang ada yang sebulan, 2 bulan, ada yang mesti operasi, macam-macam tergantung ininya. Kalau HIV lain lagi, HIV itu sistem kekebalan tubuh yang dirusak. Kemudian tujuan edukasi HIV selanjutnya yaitu tidak mengkaitkan HIV dengan moral seseorang dan seks bebas. Iya, memang betul seks bebas itu sangat berdampak negatif. Kita mendukung untuk kita kampanyekan jangan seks bebas lah, kita edukasi anak-anak muda kita asal jangan terjerumus ke situ. Tapi tidak semata-mata mengkaitkan jangan pacaran karena kena HIV kan, bukan kayak gitu caranya ya. HIV itu seakan-akan sesuatu yang menakutkan, sekarang sudah tidak menakutkan lagi. Dampak negatif seks bebas itu sangat besar, sangat banyak ketimbang hanya sekedar HIV dan infeksi menular seksual. Kalau anak muda yang dia nonton terlalu pengaruh internet
di rumah itu merasa tidak diterima oleh orang tuanya, selalu maksudnya merasa dia butuh validasi, keluar akhirnya dia pacaran begitu. Tapi ya belum tentu dia kena HIV langsung. Kalau yang pasangan dia negatif HIV ya dia nggak kena. Kalau udah kenanya dari mana gitu. Tapi dampaknya negatifnya pacaran kelewat batas itu sangat buruk sekali buat kesehatan mentalnya. Itu yang dikasih tahu. Dia sudah langsung berubah. Begitu dia melakukan pertama kali udah dia merasa. Kalau perempuan dia akan merasa jatuh harga dirinya merasa pokoknya keterganggu lah mentalnya. Sudah tidak konsentrasi lagi belajarnya. Kalau hubungan seksnya itu sama WPS yang PSK, jadi dia istilahnya menerima bayaran, artinya dia kliennya banyak kan, yang langganan ke dia itu berganti-ganti orang. Nah itu juga sangat-sangat beresiko. Ulun padahilah bahwa itu tempat-tempat karaoke. Ulun tuh mendatangi tempat karaoke dan tempat hiburan seperti di Laduk, kalau di sini di tempat karaoke di Subang Baru ada berapa puting itu tiap 2 kali setahun ulun memeriksa binian di situ. Di Angsana juga paling banyak, Angsana 1 nih. Angsana itu tahun lalu dapat 4 yang positif HIV. Dan yang paling cantik, ulun mana aja lah bapak-bapak lah, jangan tergoda dengan yang paling cantik. Yang paling cantik itu yang paling banyak pelanggannya, semakin beresikonya orangnya. Kalau di sini ulun dapat di Subang Baru positif sifilis, paling cantik, paling seksi, paling mulus orangnya. Karena dia oke, tempat karaoke memang bukan untuk prostitusi, dia cuma tempat hiburan. Artinya tempat hiburan lah, karaoke, nyanyi, binian ladies LC, ladies companion itu menyetel ininya kan, menawani kayak gitu. Tapi kita nggak tahu dia di luar open BO di aplikasi hijau, dia menerima open BO biasanya ke hotel, dia ketemuannya saya bukan di tempat karaoke-nya, makanya artinya banyak yang menawar kan, karena dia cantik, seksi, gemoy gitu kan. Ada yang masih muda-muda, 25, ada yang masih 21 kayak gitu. Ini sayang kan, ada juga kalau yang di Ladok itu kemarin belum dapat 2 yang positif HIV, tapi langsung dipulangkan ke Jawa. Orangnya sudah berumur, kayak kelahiran 82, 80. Karena yang Ladok itu kan kelas-kelas angkatan tua, tapi banyak pelanggan gitu. Tapi bapak-bapak sopir-sopir yang lewat nah, yang dari kecamatan lain, yang orang sini ada juga singgah, makanya itu Sumbar. Dia ada orang sini singgah. Tapi yang lain-lain yang tersisa tuh negatif semua. Kemarin ulun baru ke situ tanggal 3 Mei. Ulun periksa semua kemarin tanggal 3 Mei, hanya lagi tanggal 3 Mei itu negatif semua. Tapi sebaiknya bapak-bapak yang suka ke situ bawa kondom supaya jangan tertular, ada resikonya. Nah ini kalau kau jangan, lebih bagus jangan. Kemudian goalsnya, tujuan dari edukasi HIV ini yang ketiga, kesadaran untuk tes HIV dan IMS jika beresiko. Jika merasa beresiko, artinya pernah berhubungan seksual dengan orang yang status kesehatannya belum jelas, terus orangnya tidak bisa lagi dihubungi, atau dia mungkin menerima pelanggan banyak, cewek-cewek open BO. Sekarang jangan salah, yang namanya pekerja seks komersial bukan hanya perempuan, laki-laki. Ada juga laki-laki bahkan masih sekolah, nerima pesanan, siapa pelanggannya? Jadi bapak-bapak yang ketertarikannya sama laki-laki berondong apa itu ya. Ini kalau gigolo ini melayani perempuan, ini lain gigolo ini mohon maaf loh vulgar, dia LSL, dia melayani om-om yang sukanya sama cowok, anak cowok. Itu jadi kalau antara dua, kalau bukan orang anak antara dua itu aja ada buah. Nah itu beresiko. Nah itu yang sulah itu saya cari itu, tapi susah saya mendekatinya karena kalau boti cepat terdeteksi. Oke, yang agak gemulai, yang sukanya skincarean, yang suka kita tahu lah, tapi itu boti. Tapi yang top, yang maskulin
enggak emaknya anu bana gagah ada orangnya kayak itu. Iya, LSL dia suka sama laki-laki. Dia enggak suka sama perempuan. Ada juga yang biseksual, dia perempuan bisa, laki-laki bisa. Ada kawan ulun di Depok, dia nikah dah ta'aruf apa kan? Dia sudah umur 27 juga kan. Ada yang melamar, orangnya ganteng, kayaknya baik-baik, kalem, ya sudah diterima. 7 bulan setelah menikah baru ketahuan dia itu LSL, laki-laki seks lelaki, selingkuhnya sama cowok. Artinya dia mainan aplikasi mencari apa ngarannya hobi kayak itu, nah petualangan laki-laki lebe, chattingan lakian, bertemuan di hotel, kadang dia dibayar kayak gitu. Terus istrinya ini nemui obat anti HIV, PrEP tadi, pre-exposure itu tadi, precautions, obatnya obat HIV tapi ada kandungannya. Kalau obat HIV itu TLD, TLE. Nah ini TL-nya aja. Ini langsung mau WA ini Helma ini obat apa? Obat HIV. Nah ini obat pencegahan HIV. Anu dia negatif dia. Kalau negatif minum itu. Tapi dia tidak bisa mencegah gonore, sifilis. Cuma mencegah HIV-nya aja. Itu banyak dokter yang menentang itu. Kenapa dia itu dianukan itu ya obat itu karena orang makin bebas say. Nah, tapi kalau pengertiannya di kesehatan itu ibarat kayak orang merokok dikasih ruangan tersendiri supaya asap rokoknya tidak mengganggu orang yang tidak merokok. Nah, kenapa orang yang hobi jajan, istilahnya dalam tanda petik jajan, hobi petualangan cinta lah, kesana kemari, itu dikasih kondom, dikasih PrEP, gunanya kalau dia tertular, kita nggak tahu kan dia ada istri atau nanti dia menikah, supaya nggak tertular sama istrinya. Kalau istrinya tertular terus hamil, istrinya bisa menularkan ke anaknya. Nah ini lagi, jadi harus tes ya kalau beresiko. Kemudian memahami prinsip penularan HIV yang saya sebutkan tadi, exit, survive, sufficient sama enter itu tadi. Memahami bahwa HIV bisa dicegah, tidak gampang menular, dan jika seseorang positif HIV maka itu bisa dirawat dengan ARV. Memahami bahwa jika tisviralut orang dengan HIV atau ODIF itu undetected atau di bawah 50 copy maka sudah tidak bisa menularkan. Nah ini pian boleh ambil HP, pian screenshot ini. Yang inilah, ini konten edukasi seputar HIV. ODIF di TikTok ini Pos Indonesia, ODIF Nusantara, Kartini ini 16 tahun beliau nih jadi ODIF minum ARV. Orangnya lama, dia suka ngasih edukasi. Asti Septiana ini laki, ini suami istri ini ODIF. Lakinya tertular dari jarum suntik heroin. Terus mereka umroh. Jadi orang positif HIV boleh umroh, boleh naik haji. Yang tidak boleh umroh dan haji itu yang TB-nya masih dalam pengobatan, ada TBC-nya. Jadi kalau HIV itu diterima umroh dengan haji, ya. Ini yang berjuang HIV, inilah biar boleh foto atau nanti yang slide-nya yang sudah saya kirim boleh dikirim ke grup desa lah. Ini biar cari. Nah yang terakhir ini ulun. Ya ini ada Profesor Zubairi, Dr. Mulis, Sesika ini pengelola HIV di Rumah Sakit Gorontalo, bagus juga. Kalau ini adalah, nah ini data kontak ulun, ini nomor WA ulun, kalau mau konseling bisa ulun. Ada sudah selama ini ada anak muda umur 21 tahun. Dia bukan asli Sungai Loban, cuma anu aja di sini ada keluarga, cuma aslinya asli Banjar. Dia mau tes HIV gitu, ya dia WA udah, tapi dia ke puskesmas sih, ke puskesmas. Itu saya dampingi langsung ke lab, diambil darah, terus dia chatting perlu diulang kan tesnya, saya chatting di WA. Ya, sampai di sini aja materi dari UNAS, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi dari Bu Helma ya tentang HIV. Sekarang kita masih semangat gak nih